Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim wa khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Subhanallahu alazim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Masyaallah muslimin sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah masih dalam limpahan nikmat dan karunia Allah yang begitu besar, diberikan kesehatan dan umur panjang serta kebahagiaan, dimudahkan semua urusan, diberikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Itu nikmat yang luar biasa, tidak ternilai harganya. Oleh karena itu, mari kita selalu bersyukur kepada Allah. Mungkin nikmat itu sedikit, tapi ketika kita bersyukur maka nikmat itu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin nikmat itu tidak terlihat, tidak terasa, tapi ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala apapun keadaannya, maka itu akan membawa kebahagiaan kita, dan itu nilai yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Salam dan salam terbaik kita haturkan kepada uswah hasanah kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin rahimakumullah, mari kita selalu meningkatkan kualitas takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu yang menentukan keadaan kita, posisi kita, makom kita nanti di hadapan Allah di surga. Inna akramakum indallahi atqakum. Mudah-mudahan di suasana kehusukan pada hari Jumat ini kita merasakan ada kenikmatan iman yang itu akan memudahkan kita untuk selalu berusaha meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wassalamu rahimahullah. Kita diciptakan Allah Subhanahu wa taala tujuan adalah untuk ibadah. Dan dari ibadah kita nanti Allah sudah sediakan surga. Kenikmatan dunia hanya sementara, hanya kecil saja, tapi kenikmatan akhirat itu khairu wa abqa, lebih jauh, lebih baik dan lebih kekal. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberikan jalan hidayah dalam kehidupan manusia. Karena di dalam kehidupan manusia ada potensi untuk fujur dan ada potensi untuk takwa. Di surat Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam firman-Nya, wa nafsi wa ma sawwaha, dan jiwa yang telah disempurnakan penciptaannya. Ini ada hidayah al-khalqi, hidayah penciptaan. Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham di situ. Fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Diberikan potensi kepada manusia itu untuk berbuat buruk, berbuat jahat, dan juga berbuat takwa. Karena sesungguhnya Allah berikan ketika menciptakan manusia ada dua potensi, taqwatul khairiyah dan al-aql, potensi hidup dan potensi akal. Potensi hidup berupa kebutuhan jasmani, rasa lapar, rasa haus, rasa ngantuk, yang itu kemudian menuntut orang untuk mencari makan, mencari minum dan istirahat. Kebutuhan jasmani. Dan juga Allah berikan naluri, naluri beragama, naluri mempertahankan diri, sehingga orang punya ambisi untuk kaya, punya ambisi berkuasa. Itu kan ada naluri horizontal baqa, naluri mempertahankan diri. Ada horizontal nau yang menyebabkan manusia
senang kepada lawan jenisnya, ya kemudian ada dorongan untuk melestarikan keturunan, memperbanyak keturunan. Naluri-naluri inilah yang menuntut untuk dipenuhi. Dan inilah potensi nafsu itu ada pada diri manusia. Dan nafsu itu adalah jalan bagi setan untuk menjerumuskan manusia. Jadi jalan fujur itu berpotensi melalui taqatul hayawiyah, potensi hidup itu. Maka kita harus berhati-hati terkait dengan dorongan-dorongan nafsu ini yang harus bisa kita kendalikan dengan potensi yang kedua yang diberikan oleh Allah, yaitu al-aqal. Al-aqal inilah yang kemudian menjadikan manusia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang benar, mana yang salah, mana yang terpuji dan mana yang tercela. Sehingga akal ini akan membimbing nafsunya. Ketika nafsu lapar misalnya, mendorong dia untuk mencari makanan, maka akal akan membimbing ini makanan yang baik dan ini makanan yang halal yang boleh dimakan. Yang ini jangan, yang ini jangan. Maka ketika manusia itu menuruti bimbingan akalnya, maka dia akan dipandu untuk menuju jalan hidayah. Tapi ketika dia memperturutkan hawa nafsu, maka dia akan jauh dari hidayah dan dia tersesat dalam kehidupan dunia ini. Itu potensi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya potensi ketika diciptakan oleh Allah, Allah berikan akal itu. Akal itulah hidayah. Sehingga kita bersyukur ketika kita diberikan kemampuan untuk bisa menghafal, bisa memahami dengan baik yang apa yang sudah ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran maupun hadis. Dan itu adalah Allah Subhanahu wa taala ketika menghendaki kebaikan pada seseorang, maka Allah akan memudahkan akalnya untuk memahami petunjuk, sehingga dia akan tertunjuki kepada jalan hidayah. Kemudian ketika sempurna akal itu, maka Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah yang kedua, al-irsyad wal bayan, yaitu berupa Al-Qur'an dan Sunnah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala yang kemudian menjelaskan semuanya itu. Sehingga akal itu kemudian terpuaskan, dia bisa mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian dijelaskan ada bukti-buktinya, ada kenyataan yang kemudian menjadikan akal itu terpuaskan sehingga dia memilih jalan yang baik dan meninggalkan jalan yang buruk. Dan akal kemudian bisa memimpin hawa nafsunya sehingga dia tertunjuki terus jalan hidayah pada jalan kebenaran, dan dia akan sampai pada keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan dia akan masuk ke dalam surga. Sedangkan mereka yang akalnya ditundukkan oleh hawa nafsunya, akalnya lemah. Ini yang kemudian disebut oleh Rasulullah SAW al-ajiz. Orang yang lemah itu manit tabaan nafsa hawa. Orang yang memperturutkan hawa nafsunya itu al-ajiz, orang yang lemah akalnya. Yang kalau kita sebut mungkin orang yang bodoh, orang jahil, orang yang lemah akalnya sehingga akalnya itu dikalahkan oleh hawa nafsunya. Maka orang-orang seperti watamanna Allah, dia hanya berangan-angan kepada Allah, dia hanya berharap saja, tapi dia tidak akan mendapatkan kebaikan yang dijanjikan Allah, yaitu surga. Orang yang memperturutkan hawa nafsu, tempatnya ada neraka. Sedangkan orang yang memperturutkan akal pemahamannya sehingga dia tertunjuki kepada jalan hidayah, maka dia akan sampai pada surga. Tapi kita melihat banyak manusia yang dia tidak menggunakan akalnya untuk berpikir. Padahal dia sudah tahu bahwa itu baik, tapi dia tidak mau mengambilnya. Dia mengambil yang buruk. Dia sudah tahu itu haram, sudah sering diingatkan bahwa itu haram, tidak boleh, itu dilarang, tapi masih banyak orang yang mengambilnya. Hidayah al-irsyad wal bayan, yang itu jelas-jelas hudal lin nas, hudal lil muttaqin. Aku sebutkan Al-Quran itu hudal lin nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Sudah disebutkan oleh Allah bahwa itu petunjuk bagi manusia. Tapi kenapa banyak manusia yang tidak memilih petunjuk itu? Dia mencari-cari yang lain selain Al-Quran untuk mendapatkan hidayah. Padahal Al-Quran itu sudah dijamin otentitasnya, bahwa itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala, dan sudah dibuktikan secara akal bahwa itu bukan perkataan Rasulullah Muhammad, bukan perkataan orang Arab, ya, bukan syair-syair karangan orang Arab, tapi itu firman Allah, zat yang menciptakan manusia,
zat yang paling tahu tentang manusia, maka kemudian Allah arahkan. Maka siapa yang mengikuti jalan hidayah itu, dia akan tertunjuki kepada jalan menuju surga. Tapi fakta tadi itu menunjukkan ada satu hidayah yang ada syaratnya di situ. Hidayah taufik. Hidayah taufik itulah yang menjadi jawaban. Kenapa banyak orang yang dia berakal tapi dia tidak mengikuti jalan hidayah? Kenapa dia bisa membaca Al-Quran, faham dengan Al-Quran, tapi dia tidak mau mengikuti arahan petunjuk Al-Quran? Karena dia belum menemukan, belum mendapatkan hidayah taufik. Hidayah taufik itu adalah pertolongan Allah, kasih sayang Allah kepada seseorang, sehingga orang itu dimudahkan untuk memilih jalan yang benar. Hidayah taufik ini akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang dia berusaha dengan semaksimal mungkin untuk memaksimalkan hidayatul akal dan hidayatul isyaq wal bayan. Dia selalu berpikir dan dia selalu mencari petunjuk Al-Quran. Dia belajar Al-Quran. Dia bertanya kepada orang yang lebih tahu tentang Al-Quran. Dia membaca tafsir-tafsir untuk menemukan pesan-pesan Allah dalam Al-Quran. Sehingga kemudian orang yang sangat menginginkan hidayah ini akan ditunjuki oleh Allah dengan hidayah taufik, sehingga dia mudah untuk menjalankan ketaatan. Dia mudah sekali. Ketika ada larangan, dia mudah sekali untuk meninggalkannya. Ketika ada perintah, dia mudah sekali untuk melaksanakannya. Oleh karena itu, hadirin rahimakumullah, pada kondisi sekarang ini kita lihat kehidupan kaum muslimin sudah jauh dari jalan hidayah. Allah Subhanahu wa taala sudah tunjukkan wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu. Kita selalu meminta kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, ya Allah berikan kami hidayah kepada jalan yang lurus, tunjuki kami jalan yang lurus. Kemudian Allah tunjukkan itu melalui Rasulullah Muhammad SAW. Wa anna hadza sirati mustaqiman. Jalan yang ditempuh oleh Rasulullah itu adalah siratal mustaqim itu. Bagaimana mungkin, coba kita bayangkan, kita memohon kepada Allah ihdinas siratal mustaqim, kemudian sudah dikasih jalannya oleh Allah, tapi kita tidak mau mengambil. Marah Allah Subhanahu. Fattabi'uhu, ikuti jalan itu, wala tattabi'u subula, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Orang kafir, orang munafik, orang fasik, orang musyrik, semua mereka punya jalan-jalan, dan jalan-jalan mereka itu jalan sesat menuju neraka. Sedangkan jalan Allah Subhanahu wa taala yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah, itulah jalan hidayah yang mengantarkan kepada surga. Maka Rasulullah SAW berpesan di akhir khutbah, saya ingin sampaikan, taraktu fikum amroini in tamsaktum bihima lan tadillu abadan. Kitabullah wa sunnah Rasulullah. Rasul sampai mewasiatkan kepada kita. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita untuk hidup bersama Al-Quran, menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk hidup kita, sehingga kita tertunjuki kepada jalan hidayah. Jadi Rasulullah tinggalkan dua warisan kepada kita, dan itu dijamin oleh Rasulullah. Lan tadillu abada in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat ketika kalian berpegang kepada dua perkara itu, yaitu kitabullah wa sunnah Rasulullah, Al-Quran dan Sunnah. Mudah-mudahan ini memberikan inspirasi kepada kita dan kaum muslimin secara umum, bahwa untuk kita sampai kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus hidup mengikuti petunjuk Al-Quran dan melaksanakan semua yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan semua yang dilarang oleh Allah, dan itulah orang-orang yang bertakwa yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa iltazama bi tariqatihi wa tarassama khutbah wa ja'ala al-aqidata al-islamiyyah asasan li fikratihi wal ahkam asy-syar'iyyah miqyasan li a'malihi wa masdaran li ahkamihi wa ba'd. Ayyuhal hadirin rahimakumullah, usini wa iyyakum bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun.
Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Warḍa 'anhum 'anil khulafa'ir rasyidin Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'ut tabi'in wa man ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi al hajat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata da'imata fid dini wad dunya wal akhirah wal fawza bil jannati wa najatan min nar. Rabbana zalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha dzikran washkuru 'ala ni'amihi yazidkum wa la tadhkurullaha ya'fa. Astaghfirullah wa atubu. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.